Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Semuanya baik-baik saja, sehat dalam kondisi mempersiapkan materi pertemuan keempat perkuliahan pengantar ilmu politik. Pastikan semuanya sehat semuanya ya. Baik. Kita pertemuan keempat ini membahas politik dan kekuasaan. Ini sebuah materi yang menarik tentunya. Politik dan kekuasaan. Politik kok kelihatannya negatif ya? Atau positif? Karena dihubungkan dengan kekuasaan. Karena kalau berbicara kekuasaan, penguasa kok kelihatannya selalu menjajah atau memplokoto. Memplokoto itu menguasai sang anak buah atau para bawahannya atau orang-orang di dalamnya. Kita tidak usah suudzon sebelumnya. Ayo kita pelajari seperti apa sebetulnya politik dan kekuasaan dalam pengantar ilmu politik. Ya, pertemuan ketiga kemarin endingnya adalah kita berbicara integrasi politik yang disupport dari integrasi kebangsaan, integrasi wilayah, perilaku integratif, integrasi elit khalayak, dan integrasi nilai. Ketika mereka sudah terintegrasi dalam kekuatan politik, maka selanjutnya kita berbicara tentang kekuasaan. Kekuasaan dan politik, politik dan kekuasaan. Kekuasaan dan politik. Kekuasaan dipandang sebagai gejala yang terdapat dalam proses politik, namun ilmuwan politik tidak ada kesepakatan tentang maknanya. Jadi memang kalau berbicara kekuasaan itu sangat perspektif, sangat tergantung pada siapa tentang tema kekuasaan tersebut. Ada beberapa pendapat yang ditinggalkan karena bersifat kabur dan berkonotasi emosional. Maksudnya konotasi negatif. Jadi yang berpendapat, kekuasaan yang selalu berpendapat tentang negatif, diartikan secara negatif, itu selanjutnya yang ditinggalkan. Ya kita pahami bahwa kalau dalam ilmu politik ini kekuasaan diartikan negatif, pasti orang tidak terlalu luka, tidak terlalu suka terhadap politik itu sendiri karena dia mengarah kepada hal yang negatif. Padahal kita belajar tentang ilmu politik ini adalah bagaimana mengupas kekuasaan itu secara komprehensif, tidak hanya negatif saja. Para pendapat lainnya, politik tanpa kekuasaan seperti agama tanpa moral. Ini yang selanjutnya menjadikan referensi bagi seseorang untuk belajar secara komprehensif tentang ilmu politik, khususnya tentang kekuasaan. Politik tanpa kekuasaan seperti agama tanpa moral. Iya, kalau dalam sehari-hari saudara beragama, umat yang ada di Indonesia, apapun agamanya, mereka secara legal formal di KTP-nya ada identitasnya. Tetapi kalau mereka beragama tanpa moral, untuk apa agama? Untuk apa? Mereka melakukan berbagai ibadah agama, bahkan label-label agama dimilikinya, tapi selanjutnya dia tidak bermoral, amoral. Untuk apa beragama? Begitu juga dalam berbicara politik. Kalau berbicara kekuasaan itu diartikan secara negatif, hanya menguasai, mengintimidasi, maka untuk apa belajar ilmu politik? Karena itu mengarahkan kepada hal yang sangat negatif. Selanjutnya, kita ini ada kekuasaan atau ada power yang selanjutnya dalam bagiannya kekuasaan itu dibagi sangat beragam. Influence, persuasion, manipulation, coercion, force, authority, influence. Apakah seseorang dengan kekuasaan itu dia bisa mempengaruhi terhadap orang lain, terhadap banyak orang, bisa melakukan persuasi, bisa melakukan manipulasi,
bisa melakukan koersi, bisa melakukan power. Apa itu force? Force itu ya bisa melakukan semacam support yang luar biasa, memberikan tenaga, kekuatan, bahkan authority, memberikan kebijakan. Inilah tentang kekuasaan. Dilihat dari 6 hal ini, maka ya positif, influence, bisa berpengaruh, mempengaruhi. Mempengaruhi, ya banyak yang positifnya tentunya. Persuasi, juga positif juga. Manipulasi lah, kalau manipulasi memang kalau sepintas negatif. Tetapi pasti ada yang positif ketika dihubungkan dengan hal-hal yang positif. Coercion itu ya semacam paksaan terhadap sebuah kekuatan. Jadi ini juga diartikan negatif. Sebuah penguasa itu melakukan ancaman terhadap para yang dikuasai, paksaan terhadap yang dikuasai. Force tentunya dia mempunyai power, ya mempunyai dukungan terhadap ya kekuasaan ataupun penguasa. Authority, penguasa mempunyai kebijakan tentunya positif. Force diartikan positif, authority juga positif. Yang negatif, coercion, manipulation. Sehingga kalau kita kalkulasi seperti matematis ya, padahal sebetulnya ini kan kita ngomong kualitatif. Kalau kuantitatif itu hitungannya ya jelas, tapi kalau kualitatif maka ya tidak bisa kita manipulasi begitu atau kita hitung-hitung begitu, tidak. Tapi intinya substansi dari 6 hal ini selanjutnya menjadikan pemahaman, pengertian tentang kekuasaan, the power. Selanjutnya berbicara kekuasaan berkaitan dengan perilaku. Iya, perilaku penguasa. Perilaku penguasa itu dihubungkan dengan ya bagaimana sang penguasa bisa memberikan perilaku yang mungkin positif untuk rakyatnya atau yang dikuasai, itu selanjutnya menghormati kepada dirinya. Ya disimbolkan dengan berbagai perilaku, meskipun sebagian dari mereka ya melakukan perilaku yang negatif. Ya memang sangat tergantung sih hal ini. Robert Adahel dia membuat definisi atau menyampaikan sebuah contoh. Seorang A dikatakan memiliki kekuasaan atas Pak B atau orang B apabila A dapat mempengaruhi B untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendaki B. Jadi, kalau B tidak berkehendak dan A bisa mempengaruhi, itu adalah yang bersangkutan itu mempunyai kekuasaan, kata Robert Adahel. Masalahnya adalah apa yang dikerjakan B, apakah sesuai dengan kehendak A? Coba kita langsung terhadap negara kita. Presiden negara kita itu memang betul mempunyai kekuasaan atau tidak? Kalau kita hubungkan dengan Robert Adahel, atau kepala desa saudara, atau bupati atau gubernur saudara, mempunyai kekuasaan atau tidak? Karena sementara ini kalau berbicara perintah dari presiden, bupati, gubernur, kepala desa, itu mentaati. Tapi mungkin yang perlu dijawab adalah apa yang dikerjakan oleh rakyat itu sesuai yang dikehendaki oleh sang presiden, bupati, gubernur, wali kota, atau kepala desa. Ini yang merupakan hal yang substansi untuk dijawab. Karena di dalam kekuasaan ini, kata Dahel, itu ada 2 persyaratan. Yang pertama, tindakan dilaksanakan oleh yang mempengaruhi atau dipengaruhi. Dalam artian bahwa ada hubungan antara yang dipengaruhi dan yang mempengaruhi. Dan yang kedua adalah ada kontak. Jadi kalau misalkan rakyat mengerjakan sesuatu tanpa ada semacam kontak komunikasi dengan sang penguasa ataupun presiden, bupati, gubernur, wali kota, atau kepala desa, maka itu bukan kekuasaan. Tetapi kalau disinergikan, dikomunikasikan, dikontakkan, itu adalah kekuasaan. Maksudnya mereka
yang penguasa itu adalah berkuasa betul terhadap apa yang dikuasai. Ya, ini berlaku untuk semua lini kehidupan dalam kekuasaan negara, daerah, dan desa. Selanjutnya, dimensi kekuasaan itu ada beberapa. Pertama, dimensi potensial dan aktual. Seseorang dipandang memiliki kekuasaan yang berdimensi kekuasaan ini, potensial dan aktual ini, maksudnya seseorang dipandang memiliki kekuasaan dengan dimensi potensial dan aktual jika memiliki sumber-sumber kekuasaan seperti kekayaan, tanah, senjata, pengetahuan, informasi, popularitas, status sosial tinggi, massa atau kekuatan masyarakat, dan jabatan. Ini adalah hal-hal yang dihubungkan dengan potensial dan aktual. Jadi, kalau kita melihat contoh di Indonesia begitu, atau di daerah saudara, seseorang ketika mempunyai dimensi potensial dan aktual tersebut, ya mereka mempunyai kekuasaan. Saudara mempunyai tanah, mempunyai kekuasaan, tetapi di atasnya juga ada yang lebih berkuasa. Maksudnya, saudara harus membayar pajak kepada daerah atau pada negara. Itu daerah atau negara itu adalah penguasa. Senjata semuanya harus dilaporkan, harus didaftarkan. Meskipun sebetulnya secara pribadi saudara juga bisa berkuasa, menjadi penguasa karena ya bisa sang senjata itu bisa untuk menembak burung misalkan, atau bisa digunakan untuk apapun, mempertahankan diri, tetapi dalam hal yang lebih identik dengan senjata tersebut, saudara harus melaporkan terkait dengan kepemilikan senjata. Kalau tidak, saudara akan mendapat kena sanksi pidana. Mungkin ada pertanyaan, Pak, ini kan ada banyak orang yang punya senjata api tetapi tidak melaporkan ke negara. Apakah contoh tersebut bisa mengatakan bahwa negara tidak mempunyai kekuasaan? Di sini sebetulnya negara mempunyai kekuasaan. Potensial dan aktual itu mempunyai, tetapi masalahnya sang penegak hukum belum mampu untuk masuk ke wilayah tersebut. Dan ini sebetulnya potensial untuk diproses seandainya bagian-bagian dari kekuasaan itu kemudian berjalan. Selanjutnya kita yang kedua, dimensi konsensus dan paksaan. Jadi ini adalah dimensi kekuasaan yang kedua, konsensus dan paksaan. Perlu dibedakan antara kekuasaan, konsensus, dan paksaan. Kalau di sebelah kiri itu kita melihat kalau konsensus itu selalu dalam suasana normal. Kalau paksaan, politik itu sebuah perjuangan, sebagai perjuangan, pertentangan, dominasi, dan konflik. Itu perbedaannya antara konsensus dan paksaan dalam hal pemahaman terkait dengan perbedaan keduanya. Kemudian tujuan yang ingin dicapai, kalau paksaan itu mengarah kepada kepentingan kelompok kecil masyarakat, kalau konsensus itu semua masyarakat yang ada. Dan sarana kekuasaan yang digunakan, berbicara paksaan, dia mengarah kepada sarana paksaan fisik, ekonomi, dan psikologis. Kalau konsensus itu sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah kekuasaan yang kedua, dimensi kekuasaan yang kedua yang merupakan konsensus dan paksaan. Jadi kalau dalam sebuah negara pasti ada konsensus dan paksaan. Dan berbicara paksaan biasanya itu tidak langgeng, berbeda dengan konsensus yang karena merupakan kesepakatan bersama. Selanjutnya di dalam dimensi positif dan negatif. Kekuasaan berdimensi positif dan negatif tujuan umum untuk mendapatkan ketaatan dan penyelesaian diri dari pihak yang dipengaruhi. Jadi kalau berbicara positif, kekuasaan positif itu penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencapai tujuan yang dipandang penting dan diharuskan. Contoh, kemampuan presiden untuk mempengaruhi parlemen menerima rancangan undang-undang. Ini kekuasaan positif. Kalau sebaliknya, misalkan sang legislator itu menolak
Nah, itu adalah kekuasaan negatif. Jadi, berbicara kekuasaan positif dan negatif ini hubungannya dengan sang penguasa terhadap apa yang ditampilkan di kekuasaannya. Jadi, ya tidak semuanya apa yang ditampilkan oleh penguasa itu bisa berjalan fluently. Ya pasti ada tantangan. Kalau semuanya berefek baik kepada rakyat, kemungkinan besar kekuasaan itu mengarah kepada kekuasaan yang positif. Tetapi penolakan yang dilakukan oleh DPR itu ya karena pertama, apa yang disampaikan, ditampilkan oleh presiden itu berbeda dengan keinginan rakyat. Karena bagaimanapun para legislator itu merupakan wakil dari rakyat. Ya, kita pahami contoh di Indonesia yang menggunakan trias politika Montesquieu, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mereka parlemen itu dalam hal perjuangan memperjuangkan rakyat, sehingga kekuasaan negatif itu kemudian ditampilkan ketika ada penawaran rancangan undang-undang yang tidak cocok ataupun rancangan yang lainnya untuk kebutuhan rakyat. Atau mungkin yang kedua, karena kepentingan politik para elit politik atau partai politik itu tidak sinergi, tidak cocok dengan apa yang ditampilkan, apa yang dimaui oleh sang presiden. Nah, di sini adalah kekuasaan mengarah kepada definisi kekuasaan negatif. Selanjutnya, kekuasaan dalam hal dimensi jabatan dan pribadi. Ini kita tampilkan dua presiden yang berbeda generasi, Obama sama Trump. Ya, semua keduanya adalah presiden Amerika Serikat. Kalau berbicara saat ini, maka Obama sudah bukan presiden. Presiden Obama sebelum masa jabatan Trump. Pada saat ini Obama ya sebagai rakyat, tapi ketika Obama diberi amanah menjadi presiden, maka dia mampu untuk melaksanakan amanah posisinya sebagai presiden. Kalau saat ini memerintah sebagaimana pada waktu dia menjadi presiden, maka tidak bisa. Suaranya meskipun pada hari ini itu lebih puitis, lebih manusiawi, atau lebih mengarahkan kepada kebaikan, tapi pada posisi saat ini Obama bukan seorang presiden, maka dia hanya bisa memberikan masukan kepada Trump karena posisinya bukan presiden. Berbeda dengan Trump, dia mampu untuk menyampaikan semuanya. Jadi jabatan dan pribadi itu sangat berdimensi terkait dengan kekuasaan. Sekali lagi, sang Obama itu merupakan sejarah yang pertama kali kulit hitam bisa menjadi presiden memerintah di Amerika. Yang sebelumnya itu tidak mungkin, sepertinya tidak mungkin lah di Amerika itu sang presiden itu dari kulit hitam. Ini sebuah sejarah. Dan ketika beliau Obama menjadi presiden, mampu meyakinkan kepada rakyat Amerika bahwa kulit hitam pun bisa menjadi presiden yang tidak kalah dengan kulit putih. Intinya, kekuasaan, maksudnya dimensi kekuasaan jabatan dan pribadi, itu sangat tergantung pada seseorang tersebut. Selanjutnya kita kepada implisit dan eksplisit. Dimensi kekuasaan implisit dan eksplisit. Kekuasaan implisit, pengaruh yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Eksplisit, pengaruhnya secara jelas dan terasakan. Kekuasaan Senat di Amerika biasanya bersifat implisit. Pertarungan presiden dan Senat dalam menentukan hakim agung itu biasanya implisit. Berbeda dengan misalkan kekuasaan untuk misalkan sebelum mereka menjadi presiden, kemudian pertarungan dalam kontestasi yang menampilkan banyak hal yang menjadi program unggulan atau menampilkan apa yang telah dikerjakan itu secara eksplisit. Tetapi ketika dihubungkan kekuasaan implisit dan eksplisit, maka sebetulnya seorang penguasa itu bisa mempengaruhi terhadap yang dikuasai secara implisit dan eksplisit. Misalkan kalau di Indonesia Presiden Jokowi mengatakan
hai para TNI, sekarang ini silahkan lebih profesional untuk mendukung demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, ketika dui fungsi ABRI di Indonesia itu sudah mematahkan, maksudnya sudah dihilangkan, apa itu posisi TNI, ABRI dalam hal mengatur negara, maka pernyataan Presiden dalam hari ulang tahun tersebut yang mengatakan silahkan mendukung proses transisi demokrasi, maka teman-teman TNI bisa masuk ke dalamnya tetapi sebagai support system, bukan sebagai orang yang sebagaimana dalam dui fungsi ABRI yang kedua, yaitu bisa menjadi semacam pengatur kebijakan atau dia bisa menjadi pemerintahnya. Padahal dia adalah sebagai profesionalisme di dalam keamanan dan ketertiban. Sehingga kembali lagi secara eksplisit dan implisit, perintah dari Presiden tersebut awalnya seakan-akan implisit, tetapi eksplisitnya bahwa teman-teman TNI bisa untuk pertama semua perbatasan itu dijaga kalau secara konvensional, kalau secara yang kekinian, maka teman-teman TNI bisa masuk ke wilayah dunia maya, dunia internet, ketika ancaman terhadap negara kita melalui dunia maya tersebut, maka teman-teman TNI bisa melaksanakan kekuasaan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan yang implisit yang diaktualkan dengan eksplisitnya. Jadi yang dikerjakan oleh para TNI tersebut eksplisit dari perintah yang implisit dari Presiden. Oke, selanjutnya kita berbicara kekuasaan dimensi langsung dan tidak langsung, penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik dengan melakukan hubungan langsung tanpa perantara dan sebaliknya. Jadi ini berbicara seorang penguasa, itu apakah perlu ada orang perantara atau tidak dalam hal setiap keputusan. Kalau dia mampu, maka ia tanpa perantara, atau mungkin terkadang perlu perantara. Contoh ketika Indonesia bagaimana menyelesaikan tentang posisi Aceh, karena waktu itu Aceh bergolak, maka Wakil Presiden Yusuf Kala diperintahkan oleh negara untuk melakukan komunikasi di Helsinki untuk menyelesaikan tentang Aceh. Dan selanjutnya bisa terselesaikan. Selanjutnya dipengaruhi efektivitas, ada proposisi semakin besar akibat atau dampak keputusan politik yang tidak dipengaruhi, semakin diperlukan kekuasaan langsung dan tidak langsung sekaligus. Jadi keduanya bersatu terkait dengan dimensi langsung dan tidak langsung. Selanjutnya berbicara distribusi kekuasaan. Distribusi kekuasaan itu ya ada 3 peran. Pertama, elit yang memerintah. Kalau berbicara pendistribusian kekuasaan itu, bagaimana perintah dari elit yang ada di pusat kekuasaan? Apakah perintahnya benar atau salah atau kurang jelas? Elit yang memerintah itu kalau berbicara Indonesia, setiap 5 tahun sekali ada regenerasi. Meskipun mungkin ada yang sudah terpilih dan kemudian menjadi pemimpin lagi. Tetapi ketika dia menjadi pemerintah lagi, maka dia mampu untuk menampilkan distribusi kekuasaan tersebut. Contoh, Pak SBY itu adalah pernah menjadi presiden 2 periode. Ketika beliau menjadi presiden, maka dia mampu mendistribusikan kekuasaannya kepada semua pihak. Tetapi ketika sekarang beliau sudah tidak menjadi presiden, maka dia bukan atau tidak bisa mendistribusikan kekuasaan yang ada di Indonesia. Meskipun pikiran-pikiran Pak SBY itu adalah hebat, harus bisa dikomunikasikan dengan pemerintah, penguasa yang ada sekarang di Indonesia, yaitu Pak Joko Widodo. Model pluralis, ini distribusi kekuasaan model pluralis ini adalah model yang bagaimana tidak homogen.
Ya memang sebetulnya semenjak Indonesia merdeka itu plural. Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol pluralnya Indonesia. Dan kalau distribusi kekuasaan model pluralis, maka akan menghadirkan sebuah kebaikan dalam pemerintahan tersebut, dalam pelaksanaan kekuasaan yang ada. Karena kalau plural itu tidak hanya kelompok mayoritas, kelompok minoritas pun akan diakomodir. Bukan berarti kelompok mayoritas selalu salah atau sebaliknya, kelompok minoritas selalu salah, bukan. Pada posisi pencarian kebenaran untuk menghadirkan kebaikan sebuah negeri, contoh Indonesia, itu dalam model pluralis, maka ya distribusi kekuasaannya relatif equal. Jadi tidak memandang apakah dia mayoritas atau minoritas. Posisinya sama dan siapapun bisa menjadi pemerintah atau yang mendistribusikan kekuasaan, atau juga bisa menerima yang didistribusikan kekuasaan. Dan kalau kita melihat Indonesia, jelas semuanya bisa. Begitu juga di Amerika. Di Amerika pun juga begitu. Maksudnya tidak hanya kulit putih sebagaimana yang saya ceritakan tadi, kulit hitam pun bisa menjadi presiden. Dan ketika di dalam kementerian juga begitu. Distribusi kekuasaan pun selanjutnya bisa kepada orang-orang yang diberi kepercayaannya. Selanjutnya model kerakyatan. Model kerakyatan dalam distribusi kekuasaan ini berdasar dari apa yang menjadi aspirasi rakyat. Ya, karena memang negara berpanutan atau berpatokan pada demokrasi, yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagaimana yang disampaikan Montesquieu itu. Kalau berdasarkan model kerakyatan ini, maka semuanya memang yang menentukan rakyat. Jadi penguasa itu sebetulnya simbol dari rakyat. Bukan penguasa untuk kekuasaan, tetapi penguasa untuk rakyat. Dengan cara seperti itu, maka distribusi kekuasaan akan lebih mudah dan bisa memakmurkan rakyat, dan dia akan bisa berjangka panjang, maksudnya tidak mudah untuk diturunkan oleh rakyat. Itulah distribusi kekuasaan. Intinya bahwa distribusi kekuasaan itu digunakan bagaimana kekuasaan yang ada di sebuah negara atau sebuah kelompok itu bisa terdistribusi, sehingga ketika sesudah terdistribusi maka bisa menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam kelompok ataupun negara tersebut. Selanjutnya, ini halaman terakhir terkait dengan kekuasaan menurut orang Jawa. Jadi ada yang berbeda, kata Prof. Ramlan Surbakti. Ini agak sulit dicarikan di referensi yang lain. Kekuasaan menurut orang Jawa, kebudayaan Jawa tidak mengenal konsep kekuasaan Barat. Ia bersumber keraton Kesultanan Mataraman pada waktu itu. Kesakten, tahu kesakten? Ya, sakti. Wah, sakti ya? Sakti Mandraguna. Kesakten untuk menjelaskan B. Anderson mengontraskan dengan kekuasaan Barat, yang kekuasaan Barat itu abstrak, tidak hanya kekuasaan, sumber kekuasaan, dan moralitas kekuasaan. Sehingga berbicara kesakten Jawa itu berbeda dengan Barat, yaitu yang sangat konkret. Ia kekuatan spiritual, misterius, dan tidak nyata. Mengalami kan? Spiritual, misterius, dan tidak nyata. Kekuasaan tidak memiliki implikasi moral karena bersumber dari homogen, tidak perlu legitimasi. Ya, kalau kita menelaah, mempelajari berbagai kekuasaan yang ada di Jawa, sama persis yang ditampilkan ini, kesakten ini, meskipun secara personal kesakten itu juga bisa berlaku, tetapi secara kumulatif itu juga bisa berlaku. Bukan melaksanakan kekuasaan, tetapi mengakumulasi kekuasaan. Sehingga bagaimana memusatkan dan memelihara kekuasaan, bukan bagaimana menggunakan secara tepat guna. Ini yang perlu digarisbawahi. Bagaimana memusatkan dan memelihara kekuasaan, bukan bagaimana menggunakan secara tepat guna. Ya memang demokrasi di Jawa, meskipun mengambil Montesquieu, tapi berbeda cara memperoleh dengan bertapa dan yoga.
Ini adalah kekuasaan menurut orang Jawa. Tentunya berangkat dari personil, dia sangat sakti dan dia bisa berkuasa, dia bisa mempengaruhi, menampilkan kekuasaan untuk orang lain. Tapi ketika menjadi orang yang elitnya, dia juga selanjutnya ia berperspektif kekuasaan orang Jawa. Apakah hal ini masih bisa terjadi? Di beberapa titik masih. Tetapi secara umum hal itu selanjutnya diganti oleh regulasi di kita. Kita sudah ada Undang-Undang Pilkada, misalkan Undang-Undang 10 2016. Ya, hal ini atau kesakten itu selanjutnya harus dibuktikan dalam kontestasi dalam pilkada atau pilpres pilek yang setiap 5 tahun akan ditampilkan oleh negara melalui penyelenggara pemilu. Orang-orang yang sakti dalam bahasa Tempo dahulu itu selanjutnya harus ditampilkan juga untuk berkontestasi dengan ala demokrasi yang sebenarnya. Itulah terkait dengan politik dan kekuasaan. Politik dan kekuasaan merupakan hal yang sangat penting untuk memahami pengantar ilmu politik yang keempat ini. Teman-teman bisa melihat di The Journal of Society and Media yang sudah Sinta 2 terkait dengan beberapa referensi ini sebagaimana yang saya tuliskan di sini, dan beberapa di konten YouTube saya juga banyak terkait dengan politik dan kekuasaan. Meskipun relatif banyak yang implisit terkait dengan politik dan kekuasaan. Teman-teman juga bisa mengambil di sini, saya tampilkan ini pengantar ilmu politik yang paling utama milik Prof. Ramlan Unsur Bakti. Selanjutnya ada pengantar ilmu politik Prof. Miriam Budiarjo. Ada demokrasi di atas pasir. Ada electoral system David M. Farrell. Perbandingan sistem politik, Handbook Teori Politik, ini agak tebal ya. Sistem politik yang ada di Indonesia, politik lokal di Indonesia, dan masih ada sebetulnya beberapa referensi yang bisa kita gunakan. Intinya adalah semua yang hubungannya dengan pengantar politik, saudara-saudara bisa menggunakannya. Semoga ada manfaat, semoga menjadi materi yang penting untuk memahami terkait dengan politik dan kekuasaan, membalikkan apa yang salah dipahami atau yang saudara salah pahami selama ini. Seakan-akan politik itu selalu kekuasaan negatif, padahal banyak yang positif ketika kita mendengarkan dimensi-dimensi politik dan kekuasaan tadi. Semoga ada manfaat. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.